Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mukarram yang saya hormati para jamaah Majelis Taklim Al-Khairat, jamaah Masjid Al-Khairat rahimakumullah. Baiklah, seperti biasa sebelum kita mulai taklim ini, kita kirim Fatihah dulu kepada guru-guru kita, kepada pengarang kitab Bidayatul Hidayah yaitu Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, juga kepada pengarang kitab Al-Aham yaitu Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Kaf, juga kepada Abu Yaisan Baharul, Habib Salim Syadri, juga kepada Al-Habib Anis bin Abu Bakar Al-Hindwan, Habib Amin bin Musa Al-Hindwan, dan Kiai Abdul Bata, dan semua para ulama, para keluarga kita. Ladin ya kulli niyatin salih wa hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita libur kurang lebih 2 bulan ya. Ramadan, Lebaran. Nah, sekarang kita bisa bertemu lagi. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dengan Ramadan tahun depan. Sehat panjang umur, amin. Baik, kita lanjut. Kitab Bidayatul Hidayah, lanjutannya yaitu Al-Qismu Tsani, bagian yang kedua, Al-Qaulu, perkataan beliau, fi jitinabil ma'asi, menjauhi maksiat. I'lam, ketahuilah, annad dina syatrani, agama itu ada 2 tanda. Jadi di agama ada 2 tanda. Agama Islam ada 2 tanda. Yang pertama ahaduhuma tarkul manahi. Yang pertama meninggalkan larangan-larangan Allah, wal akhar fi'lut ta'at, dan yang kedua atau yang lain mengerjakan perintah-perintah Allah, mengerjakan ketaatan kepada Allah. Wa tarkul manahi wal asyaddu, dan sedangkan meninggalkan larangan Allah, meninggalkan maksiat itu lebih sulit daripada kita mengerjakan ibadah. Fa inna ta'at yaqdir 'alaiha kullu ahadin wa tarku syahawat la yaqdir 'alaiha illa siddiqun. Kalau orang mengerjakan ibadah taat kepada Allah, semua orang bisa. Tapi orang meninggalkan syahwat itu sangat berat. Contoh kita gampang nih, salat gampang nih. Semua bisa salat. Tapi ketika dihadapkan dengan dosa yang berhubungan dengan mata, dengan mulut, berat. Contoh, ini contoh lah, ibu ngumpul nih kemarin, ngumpul lebaran hari raya kan. Mulai satu orang buka cerita ngomongkan tetangga. Ngomongkan tetangga nih. Oh, kau tak tahu kau. Rupanya istri Pak RT. Ini berat nih Bu. Ibu dengarkan atau langsung balik? Serba salah kan? Balik tersinggung. Ya, dengarkan dosa, rasanan, gosip. Itu serba salah. Belum lagi nih dosa telinga, dengarkan. Belum lagi bual, bohong. Belum lagi dosa hati, berat. Makanya amar ma'ruf nahi mungkar, ngajak orang berbuat baik itu gampang ngajak orang berbuat baik. Salat. Ya, bangun. Sahur. Gampang ngajak orang buat baik. Banyak bersedekah. Sekarang yang sulit mencegah orang buat dosa. Contoh, ada orang mabuk, berani kita marah kan? Berani gitu. Orang mabuk nih, mabuk. Pergilah. Di nongkrong depan gang main gitar sambil mabuk. Bagilah kita pergi. Kenapa kau mabuk? Tak boleh masuk neraka, dosa. Berani tak? Tak berani. Berat. Atau pergi ke satu kampung, ada satu kampung tempat terkenal dengan narkoba, kita pergi situ. Ya, sabu tak boleh, haram, narkoba haram. Berani. Berat kan? Masuk ke diskotik, ngapa pula? Joget-joget laki-laki perempuan, bubar semua. Tak berani gitu. Tapi kalau ngajak mereka sholat, bisa gampang. Padahal lebih besar pahalanya mencegah kemaksiatan. Makanya enggak boleh ngomong gini. Ketiga, ya, ngapa kau buat dosa? Ya, biarlah, apa kata aku lah. Yang buat dosa aku, yang berzina aku, yang main judi slot aku, yang mabuk aku, yang narkoba aku. Apa hubungan dengan kau? Ya, jawab, memang betul. Yang mabuk kau, yang berzina kau, yang nyabu kau, yang berjudi kau. Tapi ingat, kalau Allah menurunkan azabnya, bencananya, musibah, bukan cuma kau yang kena, aku pun kena. Al-bala ya kata Nabi. Allah kalau menurunkan bala bencana, semua kena Pak.
Umpama naudzubillah di satu kampung ini, ya mudah-mudahan Allah jauhi Sungai Jawi dari maksiatnya. Umpama Sungai Jawi terkenal dengan markas narkoba, juga markas pelacuran umpamanya. Tapi ada 5 rumah, ini 5 rumah tidak ikut campur. 5 rumah ini semuanya rajin ke masjid. Lalu Allah menurunkan bencana, angin puting beliung. Angin puting beliung Allah kirim ke Sungai Jawi. Angin puting beliung tak ada pilih. Tak ada angin puting beliung tuh umpamanya. Ini yang bandar narkoba nih. Kena, sedangkan yang rajin ke masjid belok. Tak ada, semuanya kena. Cuma bedanya yang buat dosa itu namanya bala. Ya. Sedangkan yang tidak buat dosa tapi masih kena itu namanya ujian. Itu aja bedanya. Ya. Bedanya. Cuma sama-sama kena. Gara-gara apa? Gara-gara hati. Makanya kata Nabi Muhammad, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa huwa ataful iman alladzi kama qala. Jika kalian melihat kemungkaran, melihat maksiat, melihat dosa, ada orang buat dosa, falyughayyirhu bi yadihi. Kalau bisa ubah dengan tangan. Kalau kita barangnya ada orang namanya budak kecil ngelem, langsung balik ubah. Kalau bisa. Nah, sekarang payah. Kalau zaman dulu nih contoh budak kecil ribut nih. Kalau zaman dulu budak kecil ribut, kita kelepak. Orang tuanya ngelihat, bagus, ditambah kena orang tuanya. Bagus, kita cerita. Pak, tadi anak bapak belasang. Bagus. Pukul lah. Zaman sekarang jangan macam-macam. Lain cerita. Kita kelepak anak orang tak terima, polisi. Kena angkut. Ya, hati-hati, Pak. Jadi kalau bisa pakai tangan, enggak bisa pakai tangan, familisa nih. Yang bisa pakai tangan ini kalau zaman sekarang pemerintah. Ya pemerintah. Ada tempat maksiat. Ya bahwa ada tempat maksiat, alhamdulillah kita bersyukur ya. Masya Allah. Gubernur kita, Bupati Kubu Raya, Bupati Mempawah, Wali Kota, Wakil Wali Kota, Masya Allah. Pecinta ulama. Kemarin Abuya datang, Masya Allah Abuya datang nih. Sampai gubernur kita nyambut ke bandara 2 kali, Pak. Habis duhur yang datang tuh Habib Segaf Baharun. Pak Rian Nursan gubernur nyambut. Setelah itu nyambut Bib Segaf diantar ke rumah ke hotel. Udah itu beliau istirahat. Habis asar beliau pergi lagi bandara. Jemput lagi abangnya, yaitu Habib Zain Baharun 2 kali bolak-balik. Ya, juga gubernur Bupati Kubu Raya. Masya Allah, padahal beliau bupati. Tapi ketika Habib Zain Baharun, ya duduk di situ beliau yang ngangkat, Pak. Ngangkat makanan, ngelayani Abuya ditawarkan minuman, tawarkan makanan. Oh sulit. Cari pejabat kayak gini ini sulit, Pak. Biasa ada pejabat ego, gengsi. Woi, aku pejabat bupati, woi. Masa aku ngangkat-ngangkat? Nah, ini payah. Kalau bukan dari hati, ya. Kalau bukan dari hati ini payah. Jadi, apa tadi? Yang bisa merubah dengan tangan, dengan kekuasaan, itu pejabat. Umpama ada tempat pelacuran. Di Sungai Jawi ada tempat pelacuran. Umpama yang jadi gubernur atau yang jadi wali kota, ya, alumni pondok. Umpamanya alumni pondok. Dia tinggal diperintahkan, telepon Pak Kapolres, Sungai Jawi, samping Masjid Al Khairat itu ada tempat pelacuran. Bubarkan, siap, tanda tangan, selesai. Itu namanya pakai tangan, Pak. Nggak harus pakai tangan tombol, nggak usah, tanda tangan. Ya, pakai tanda tangan pun bisa. Tapi kalau nggak bisa, fabilisa nih, kita nggak bisa merubah maksiat pakai tangan kita, pakai kekuasaan. Fabilisa nih, pakai mulut. Tugas siapa pakai mulut? Tugas ustaz-ustaz. Penceramah. Kalau kayak saya masih ceramah. Ayo jauhi narkoba. Ceramah macam-macam. Jauhi maksiat ini. Pakai lisan. Saya pakai tangan enggak bisa, pakai tangan macam-macam diangkut saya tak bisa. Ya, pakai lisan. Tugas yang kalau pakai lisan pun tak bisa, tak berani, nyampaikan kebenaran tak berani. Baru fabi qalbi. Kalau enggak mampu pakai mulut, fabi qalbi, pakai hati. Pakai hati gimana? Jengkel, paling sedikit jengkel. Dalam hati kita ngomel. Gua ngajar sampai masjid, Pak. Ada tempat maksiat. Bakal aku tak jadi gubernur. Bakal aku tak jadi wali kota. Kalau aja aku jadi pejabat, habis kacur kau. Paling sedikit kita ngomel. Wahwan akul iman, itu paling lemahnya iman, ngomel-ngomel dalam hati. Kadang-kadang ada tempat maksiat, malah dia yang nampung, yang ngamankan. Ketika ada polisi nanya, di situ ada tempat maksiat? Tak ada, Pak, tak ada. Dia nampung kan? Ya, dia nutup malah. Kayak saya kasihan, Pak. Saya biasa kan kadang-kadang kalau udah tengah malam, biasa bat nyamuk habis di rumah. Ya, toko
dekat gang tuh tutup. Jam 1 malam, akhirnya belilah, cari warung yang buka, gerobak-gerobak tuh. Gerobak-gerobak pinggir jalan, tapi tidak semua ya, tidak semua. Ketika saya beli bat nyamuk, rupanya ada terselet angker bir bintang. Dalam hati saya, ya Allah kasihan kau, cuma jual gerobak, bukan kau punya supermarket gerobak. Udah pakai jual gerobakan, yang dijual pun bir bintangnya 2 botol. Ya Allah kasihan, udah untung 10.000 masuk neraka lagi. Mendinglah orang kaya punya supermarket, duitnya ratusan miliar, masuk neraka masih mending. Di dunia udah puas kaya, rumah tingkat 5, mobil 5 buti, tiap hari makan lauk enak, jalan kemana pun bisa, tidur pakai AC sejuk, masuk neraka masih mending. Di dunia udah puas kaya. Ini cuma bukan supermarket, minimarket pun bukan, gerobak market namanya. Masih ada terselip ya. Saya pernah Pak, ya. Lama ada ya, sekitar sebelum corona. Ketika saya belanja di Garuda Mitra, ini ada orang pakai songkok Pak. Iya rasanya saya tombok ini. Berdua pakai songkok hitam, baju songkok hitam, berdua ini songkok hitam. Ya beli, saya ketika saya mau bayar, dia bayar depan saya. Beli bir Pak, bir bintang, angker bir di situ kayak. Saya penasaran, sepingin tahu ini kurang ajar nih budak mana. Dan dia pun tidak kenal dengan saya Pak. Dalam hati saya tumben tidak ada orang kenal, dia tidak kenal aku nih. Sarukan. Tumben, heran-heran. Kalau orang Sungai Jawi kan, insya Allah lah rata-rata kenal lah dengan saya. Saya buntuti tidak sampai saya penasaran, sepingin tahu orang mana dia nih. Sebut ikut-ikut, rupanya tak jauh dari GM gang. Saya ikut, masuk situ. Saya tanya orang, rupanya bukan orang asli situ ya. Orang datang dari luar, numpang di situ. Kurang ajar. Karena saya tahu orang Sungai Jawi, senakal-nakal orang Sungai Jawi, tak berani lah dia terang-terangan. Apakah ada saya tak mungkin tapo kan tuh, atau pura-pura ini punya siapa tuh Kak? Punya siapa tuh? Padahal punya dia. Terus, walidzalika, oleh karena itu, qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, muhajir. Siapa muhajir? Orang yang hijrah, man hajar su', yaitu orang yang meninggalkan kejelekan. Ini banyak sekarang nih, banyak budak muda nih. Tumben kau nih sekarang pakai songkok. Aku hijrah. Ada kan? Hijrah. Cuma banyak budak muda sekarang hijrahnya salah. Hijrahnya salahnya mana? Salah milih ustad. Salah ngikut ustad yang ceramah di YouTube. Ketika dia hijrah, udah bergaya dah. Udah berfatwa. Oh kami baru tahu, rupanya maulid itu bid'ah, tahlil itu haram, baca serakal masuk neraka. Itu mulai, udah gaya dah, bid'ah tuh ya, bid'ah terus. Udah mulai celananya kayak nak pergi ke sawah tuh yang tinggi begini tuh ya. Enggak apa-apa itu Pak, sunnah Nabi itu Pak, sunnah. Nabi bersabda begini, orang laki-laki yang memakai pakaian Pak, ya celana atau sarung di bawah mata kaki, Allah laknat. Bapak yang pakai sarung atau celana panjangnya menutup mata kaki, Allah laknat. Ada hadisnya. Tapi ingat, hadis itu lanjutkan, ada lanjutannya. Lil khuyala, kalau niatnya sombong. Tapi kalau dia niatnya tak sombong, enggak apa-apa, enggak dosa. Itu hukumnya makruh. Itu kalau niat sombong. Sedangkan mereka yang sikit-sikit yang suka bilang hijrah nih, langsung mukul rata. Pokok siapa laki-laki yang pakai pakaian di bawah mata kaki masuk neraka. Takbir. Dia dibilang masuk neraka haram. Biasa sholatnya begini takbirnya. Kalau kita kan takbirnya gini. Kalau orang NU nih, Allah begini. Ya Allah. Kalau perempuan, kalau laki-laki ini NU. Kalau dia begini, kayak mengeluarkan tenaga dalam. Pernah lihat? Dengan dia Allah. Ini. Hati-hati yang kalau yang ikut majelis sih insyaallah aman. Yang ikut majelis. Yang budak-budak luar sana tuh, yang asalnya nakal, tiba-tiba dia bertobat, bahasa kerennya sekarang hijrah. Ya, anak pemuda hijrah katanya. Jangan-jangan salah pilih ustaz. Ya. Jadi yang dinamakan hijrah itu siapa hijrah? Man hajar su'a, orang yang meninggalkan maksiat itu hijrah.
Pemuda hijrah. Ngapa kau pakai songkowi? Aku udah hijrah. Betul. Aku udah hijrah artinya aku udah enggak buat dosa lagi. Aku udah berhenti dari maksiat. Wal mujahid. Siapa pejuang itu? Pejuang orang yang berperang. Ya, prajurit, panglima. Siapa mereka? Man jahada hawahu. Orang yang memerangi nafsunya. Itu berarti tentara. Ya, bapak berarti bisa memerangi nafsu. Yang asalnya maksiat berhenti dari maksiat, bapak bisa diberi pangkat jenderal, panglima. Kenapa? Karena dia bisa berperang melawan kemaksiatan. Makanya pesantren al-jihad. Kenapa disebut pesantren al-jihad? Al-jihad artinya berperang. Bukan berperang tembak-tembak, enggak. Berperang melawan kebodohan, berperang melawan kemaksiatan. Kenapa diberi nama al-jihad? Ya, mungkin saya belum dengar cerita. Jadi dulu tuh ketika Syekhona Al-Habib Muhsin Al-Indwan, beliau menjadi panglima perang, pimpinan perang pasukan Hizbullah. Dulu ada nama pasukan namanya Hizbullah, dipimpin oleh Syekhona Al-Habib Muhsin Al-Indwan. Di antara prajuritnya yaitu abahnya Abi, kakek saya. Ya, kakek saya namanya Sukardi. Dengan abahnya Umi. Abahnya Umi namanya Khalis. Abahnya Umi dengan Sukardi dua beradik. Khalis ini abangnya, Sukardi adiknya. Khalis punya anak Umi, Sukardi punya anak Abi. Abi dengan Umi sepupu. Banyak orang nanya saya, Ustadz, Mas, apa hukumnya menikah dengan sepupu? Banyak orang tak paham. Ya, bahkan ada santri al-jihad. Apa hukum menikah dengan sepupu? Kalau santri saya nanya, jawabannya Abi Umi. Itu jawabannya. Apa hukum menikah dengan sepupu? Nabi bersabda, la tungkihul qarabatal qaribah fa innal walad yuladu dhamiyan, kata Nabi. Jangan kalian menikah dengan sepupu. Hukum menikah dengan sepupu hukumnya sah, cuma kata Nabi Muhammad tidak bagus. Kenapa tidak bagus? Fa innal walad yuladu dhamiyan, nanti anaknya kurus-kurus. Terbukti nih. Saya Abi Umi kan sepupu. Beradik saya yang kandung dari Abi Umi 7. Semuanya kurus, enggak ada yang gendut. Enggak ada. Saya kurus, Pak Sirul kurus, Muna kurus. Ya, yang gendut enggak ada. Cuma kata ulama, walaupun kurus-kurus otaknya, walaupun kurus-kurus badannya, tapi gemuk-gemuk otaknya. Maksudnya cerdas-cerdas katanya. Itu kawin dengan sepupu. Akhirnya pada waktu itu uminya Abi. Jadi abahnya Umi ini ikut perang, prajurit dari Syekhona. Pada waktu itu, uminya Abi ini, pasukan Hizbullah dikejar oleh Belanda, melarikan diri. Uminya Abi pun ikut dengan Syekhona. Kalau kan tidak ikut bisa tembak. Uminya Abi ini pada waktu itu hamil besar di dalam perutnya Abi. Di tengah jalan dikejar oleh, ini Abi yang cerita ya. Di tengah jalan dikejar oleh pasukan Belanda, akhirnya tak kuat lahir. Umi Abi melahirkan di tengah jalan. Kata Syekhona, biarkan bayinya, jangan dibawa. Kalau nanti bayinya dibawa, bunyi, nyanyi, ketahuan kita berdapur. Dibiarkan. Ini Abi yang lahir dibiarkan di sini. Dibiarkan di hutan, Pak. Dan dibiarkan kayak gitu. Lari ya dia. Ini uminya Abi ini lari sambil keluar darah, Pak, lari. Udah jauh dari Belanda, ya sampai pingsan. Uminya Abi pingsan. Akhirnya kena Syekhona. Kebetulan di situ ada banyak kambing, ya kambing, nggak tahu kambing namanya perang ya, nama kambing liar tuh. Diambil, disembelih kambingnya, diambil hatinya, diperas hatinya, kan ada darah, diminumkan ke Umi Nabi. Alhamdulillah sehat lagi. Cincin-cincinnya kalau zaman sekarang transfusi darah. Zaman dulu nggak ada transfusi darah, pakai minum itu. Boleh nanti yang kurang darah minum darah kambing. Jadi tak perlu cari golongan darah A, O, tak perlu kambing ya itu. Setelah sadar, ini udah perjalanan jauh nih Pak. Kata Abi yang cerita itu kurang lebih dari pagi sampai 1 hari 1 malam gitu. Udah 1 hari 1 malam, lalu udah merasa aman. Lalu Syekhona bilang ke pasukan, ayo pasukan, ambil bayi tadi di sana tuh, hidup atau mati ambil. Akhirnya Pak dikirimlah pasukan berkuda 3 orang untuk ngambil bayi Abi tadi. Ketika nyampe, udah dikerubuti gerengge. Bayi itu gerengge semua, gerengge. Dibersihkan gerenggenya, dibawa nih. Mayat nih Pak, udah mayat Pak. Nggak hidup, tak bunyi. Dibawa ke Syekhona. Setelah dibawa ke Syekhona, ya dimandikan. Mayat dimandikan, dikafani. Setelah dikafani, ketika
kafannya mau ditutup, mukanya bunyi. Bunyi. Apa kata Syona? Kata Syona, Allahu Akbar, kata Syona. Sebagaimana bayi hidup kembali dari matinya, bayi bangkit kembali dari matinya, sebentar lagi Indonesia akan bangkit, Indonesia akan merdeka. Tidak lama dari itu Indonesia merdeka. Akhirnya ketika Indonesia sudah merdeka, Abi pindah ke Pontianak. Setiap Syehona datang ketemu Abi dipanggil Jerongkong Odi, antu bangkit. Setiap ketemu Abi dipanggil Jerongkong Odi, ya antu bangkit. Karena udah mati hidup lagi Abi itu. Akhirnya pasti Abi lah bangun pondok untuk mengenang perjuangan zaman dulu, diberilah pesantren Al Jihad. Ya karena dulu berjuang melawan Belanda, sekarang berjuang melawan kebodohan. Terus wa'lam. Juga kita sekarang berjuang. Sekarang ini mumpung masih ada bulan Syawal. Bulan Syawal sekarang ini disebut juga Idul Fitri. Kembali kepada kesucian, hari kemenangan. Gimana kita disebut suci kalau kita tak pernah bersihkan diri? Atau artinya tak puasa. Gimana kita disebut menang? Ditulis, diketik di status. Alhamdulillah, sekarang aku sudah memasuki hari kemenangan, tapi tak puasa. Gimana disebut menang? Sedangkan kita belum berperang melawan lapar, berperang melawan aus, berperang melawan nafsu syahwat. Lihat bulan puasa kemarin. Yang berani terang-terangan tak puasa, yang berani ngerokok di pinggir jalan, bukan orang lain, Pak. Orang kita, orang Islam. Yang berani di pasar-pasar itu. Sampai saya ketemu orang, ya, bukan gang itu, tapi tidak jauh dari gang ini. Tak sengaja siang-siang di pinggir jalan. Ya, saya tengah lewat, langsung begini. Saya sampai, mana mas? Kata dia. Dah sana. Pucat tuh. Tapi masih mending lah. Masih ada takut-takut dia. Tapi herannya kenapa ditakut ke saya? Kok tak takut ke malaikat pencabut nyawa? Padahal malaikat pencabut nyawa lagi ngincar dia tuh. Ngincar. Ya. Lihat terang-terang. Padahal banyak orang non-muslim. Non-muslim tuh yang jualan-jualan. Yang biasa langganan saya ngerokok. Yang biasa dia ngerokok tiap hari. Bulan puasa dia betapa ngerokok. Tak ngerokok depan saya. Betapa? Ngapa kau tak ngerokok ke? Malu lah Pak Ustaz. Ya. Malu orang Islam buat puasa. Ngapa tak ngerokok? Saya hormat pada orang Islam yang puasa. Bayangkan, orang non-muslim masih punya malu kepada orang Islam yang puasa. Ini ada orang Islam kurang ajar, tak ada puasa, ngerokok terang-terangan. Ya hati-hati ya, semuanya. Ibu-ibu juga. Ibu-ibu enak, masih mending. Kalau dia tak puasa ada alasan datang bulan. Laki-laki datang bulan, di mana? Ngapa tak puasa? Datang bulan saya. Atau kalau tak kuat boleh. Kalau bapak tidak kuat. Ngapa bapak tak puasa? Tidak kuat mas. Boleh, tidak apa-apa pak. Batalkan boleh. Tapi betul-betul tak kuat, tak mati. Ini kalau cuma aus, tidak kuat mas aus. Ya namanya orang puasa pasti aus. Yang tidak kerja aja aus, apa yang kerja? Ini alasan tak kuat mas. Jam 7 pagi udah tak puasa. Kalau tak kuat jam 12 siang wajar kata orang ya. Masa jam 7 pagi udah tak kuat dah. Pak, Bu, ya para jamaah sekalian. Kalau kita tak puasa, bertampuk di dalam rumah, ngerokok atau makan dalam kamar, enggak ada orang yang tahu kecuali kita dengan Allah. Ini dosanya masih mending dosanya. Tapi kalau kita tak puasa, terang-terangan ngerokok di pinggir jalan, itu namanya nantang Allah Subhanahu wa taala. Tunggu saja, Allah akan menurunkan azabnya jika dia tidak cepat bertobat. Makanya ayo, mumpung sekarang masih ada hari raya Idul Fitri. Apa kata Nabi Muhammad? Zayyinu a'yadakum bitakbir. Hiasi bulan Syawal ini, hari raya ini dengan bertakbir, banyak beribadah. Mohon maaf kadang-kadang ya ada orang bulan puasa kemarin rajin baca Al-Qur'an. Satu hari 1 juz, mampu enggak 1 juz? Rata-rata 1 juz satu hari ya, rata-rata. Maka apa dalam ada kaul yang lain mengatakan laisal idu liman labisal jadid innamal idu liman ta'atuhu tazid. Bukanlah hari raya bagi orang yang serba baru, Bu. Ibu-ibu nih, bukanlah hari raya bagi orang yang gorden baru, baju baru, cat baru, rumah baru, motor baru, semua baru. Bukan bagi mereka.
Tapi bagi siapa hari raya? Innamal idu liman ta'atuhu tazid. Tetapi hari raya hanya bagi orang yang ketaatannya, yang ibadahnya kepada Allah semakin bertambah. Bulan puasa kemarin baca Al-Quran 1 juz, sekarang 2 juz. Sekarang ayo bertambah apa berkurang Al-Qurannya? Bertambah sih juz nih mas. Ada juz apel, juz alpukat. Kemarin bulan puasa rajin bersedekah, apakah sekarang masih rajin? Kemarin bulan puasa rajin 5 waktu ke masjid, apa sekarang masih rajin? Tapi Masya Allah Pak, betul-betul sedih ya. Sampai-sampai ada ulama mengatakan, andaikan oleh Allah Ramadan ini bukan sebulan, sepanjang tahun sampai kiamat, aku milih sampai kiamat Ramadan terus. Memang Ramadan itu kita letakkan siang ya Pak ya. Tapi coba kalau udah sore, habis asar udah tak terasa itu nikmat. Nikmatnya apa? Kita sering bulan puasa ini bisa kita selalu kumpul bersama dengan keluarga. Tuh, yuk sore-sore sebelum makan dan kumpul. Buka puasa bersama. Maghrib bisa berjamaah bersama. Isya ke masjid sama-sama. Sholat tarawih sama-sama. Kadang-kadang tadarus baca Quran sama-sama. Sahur sama-sama. Kadang-kadang nanti ke masjid subuh sama-sama. Sering sama-sama. Berkah bulan puasa. Sekarang bulan puasa udah tak ada. Ayo jarang kita sama-sama dengan keluarga. Makan ya kadang-kadang tak sempat. Ya Bu ya, paling sakit hati dulu, paling sakit hati. Ini Bapak dengar Pak, hati-hati Pak. Kasihan istri Bapak. Paling sakit hati itu ibu-ibu sakit hati Pak. Dia udah masak, udah enak, udah letih-letih dah masak. Ya, siap Bang, balik Bang ya. Makan Bang, biasa Bapak balik terus. Ada abang udah makan di pasar dengan kawan. Rasanya tumbuh pakai cekocek Bu ya. Wah ngajar. Bapak sebagai suami gini caranya Pak. Caranya walaupun Bapak udah kenyang, untuk nyenangkan istri balik makan. Walaupun kata orang tak banyak, pura-pura caranya lama-lama kan makan. Ngambil setengah centong tapi lama kan. Sambil cerita dengan istri, nyenangkan dia Pak. Kasihan Pak. Ya, paling sakit hati itu ibu-ibu. Enggak apa-apa makan di pasar silakan kalau dijamin kawan. Kadang-kadang kan ada kawan baik, belukar tuh kan, yang jual emas kan ada istilah rezeki mata. Ada rezeki mata kan? Nah, jangan enggak masin-masin. Ada enggak belukar masin tuh? Allah lah kumpas 50 gram. Kawan banyak mata lihat. Sebatang rokok pun tak ada beri. Ada tuh. Ah, tu dicar nak budak-budak kempiskan ban motor dia. Bagi rezeki ya. Nah, kalau bagi rezeki pasti Allah akan lipatkan rezeki kita. Ya, jadi hari ini karena ini masih ada hari Syawal, enggak mau kita. Ini kan ada hubungan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Ayo, yang kemarin masih punya salah, ayo kita saling memaafkan. Saya punya salah ke Bapak, saya minta maaf. Bapak Ibu punya salah, saya maafkan. Jadi kita kosong-kosong. Ya, jangan pula berkeras kepala. Mohon maaf. Kadang-kadang ada orang ini keras kepala. Ngapa kau tak minta maaf ke dia? Apalah aku minta maaf ke dia? Aku ni datuk dia, aku ni paman dia, aku ni abang dia. Dia lo minta maaf ke aku. Ada tuh. Ini ada dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Kadang-kadang ada gak orang ni sok. Dia tak mau raya-raya kalau yang muda-muda belum raya-raya rumah dia. Ada tuh. Padahal dia ni udah pergi raya-raya rumah kawan dia. Sebelah rumah kawan tu rumah ponakan dia. Tak mau pergi. Itu ponakan tu tak pergi. Tak ada, dia belum rumah aku. Dah lebih tua. Iyalah lebih tua. Berarti kau sampai mati kau. Mereka bercampur nyawa dengan ngincar kau dah. Kau tua. Tak boleh gitu ya. Tak ada dalam Islam tu yang muda harus yang tak ada. Sesempat kita silaturahmi. Saya pun tak. Saya silaturahmi. Mas Irul je belum ke rumah saya. Saya ke rumah Mas Irul dulu. Padahal adik saya. Setelah itu saya pergi ke rumah Muti. Adik saya. Tak ada tak usah. Nunggu. Ya. Tak mau. Ada lagi ni gara-gara raya-raya ni. Ada ni. Kita raya-raya rumah tetangga. Ada tu orang biasa. Raya-raya rumah tetangga. Tiap tahun kita pergi rumah dia. Sampai 5 tahun. Tapi dia sekali pun tak pernah pergi rumah kita. Lalu kita tahun ini tak mau pergi. Nanya tetangga kita sebelah tu. Kau tak pergi rumah dia? Pajo aku nak pergi rumah dia. Pajo. Ada tak? Ada kan? 5 tahun ke rumah dia. Sekali pun dia tak pergi rumahku. Ada tu. Ingat ya, jangan balas kejelekan dengan kejelekan. Balaslah kejelekan dengan kebaikan. Masalah dia tak pergi rumah kita tak apa-apa. Yang penting kita pergi rumah dia. Silaturahmi itu bisa panjang umur. Silaturahmi bisa lancar rezeki. Contoh di antara silaturahmi. Ya, contoh kita kan biasa punya grup WA. Yang punya HP-HP ini nih. Kan punya grup WA. Kalau bapak ibu ingin panjang umur, rezekinya lancar, gimana cara silaturahmi grup WA? Setiap ada orang ngirim apapun, posting apapun, kita komen.
Masya Allah, jempol, elop, itu silaturahmi. Nyenangkan orang itu silaturahmi. Ini kadang-kadang di WA setahun pun tak ada komen, hidup atau mati, tak tahu. Ada tuh, ngeliat ngintip terus, kena hotel bro terasa mati tuh. Ya, itu silaturahmi. Ada sebuah cerita di zaman kalau nggak salah zaman Nabi Nuh apa Nabi lupa saya. Pokoknya ada cerita di situ di kitab ada sebutkan situ zaman Nabi siapa. Ini ada orang divonis ya, bahwa dia meninggal sekitar 3 hari lagi. Penyakit kronis. Ya. Oh ya doakan Ustaz Said sekarang sedang berada di ICU. Ya, apa jantungnya bocor, jadi ada di ICU. Mungkin mau dioperasi, mudah-mudahan sehat panjang umur ya. Ya. Jadi kata dokter, ya tak lama lagi 3 hari lagi kau mati. Ini di kitab. Jadi kalau dokter zaman dulu tabib ya tabib. 3 hari lagi kau mati. Andaikan Bapak Ibu, andaikan kita sekarang nih, kata dokter kita masuk rumah sakit parah, Pak Bu, 3 hari lagi mati, apa kita lakukan? Ya kata dokter 3 hari lagi kita mati, yang kita lakukan apa? Sholat kan, sholat, sedekah banyak-banyak, ngaji 3 hari itu. Dia ni enggak, ini si bulan tak ada, dia tak ada ke masjid, tak ada. Dia keluar rumah, dia pergi. Semua rumah tetangga dibagikan. Dia silaturahmi, assalamualaikum, pergi rumah sebelah, salam. Apa? Doakan aku lah ya. Silaturahmi lah. Gimana kabar kau sehat ke? Doakan aku ya mudah-mudahan oleh Allah diangkat penyakit aku sehat panjang umur. Ya amin amin. Pindah ke rumah sebelah. Semua tetangga. Siapa tu tetangga? Ya, Bapak Ibu yang dinamakan tetangga. 40 rumah di depan rumah kita, 40 rumah di belakang rumah, 40 rumah di kanan rumah, 40 rumah di kiri rumah. Itu namanya tetangga. Kena dia dipergikan semua. Setelah tetangga, besoknya dia pergi keluarga. Semua keluarga dia pergi silaturahmi. Hari ketiga kawan. Kawan yang dia kenal di silaturahmi semua. Karena dia yakin, kan ada hadis Nabi, man syaa ayyutawwala lahu bi umri wa ayyunsha lahu bi rizqi falyasil rahimah. Nabi bersabda, barang siapa ingin panjang umur, ingin lancar rezekinya, falyasil rahimah, sambung tali silaturahmi. Diyakin dengan hadis ini. Nabi bersabda, kalau ingin panjang umur silaturahmi. Makanya 3 hari dia silaturahmi. Udah nyampe 3 hari, apa tak bebar? 3 hari sisa 5 menit. Gimana? Bebar tak? Bukan bebar lagi itu. Tiba-tiba ada suara. Ada suara. Si fulan, sebenarnya kalau bahasa Pontianak, sebenarnya kau mati 3 hari. Sekarang kau mati sebenarnya. Cuma gara-gara kau silaturahmi, ya aku panjangkan umurmu 30 tahun. Gara-gara silaturahmi. Nah, akhirnya ayo sambung silaturahmi. Kemarin lebaran pergi tangga, masya Allah, yang bagus tuh, yang dipimpin oleh Bim Muhsin tuh ya. Ikut kemarin dia raya-raya ya. Ikut. Itu kita kan tak mungkin. Siapa bisa lebaran pergi semua rumah? Ayo, siapa bisa? Kalau bukan program Bim Muhsin, cobalah kita pergi seorang-seorang. Tak mungkin kita pergi 3 menit. Pergi kata tangga ngolok-ngolok kau ni. Kau raya-raya mengolok-ngolok, tapi kalau ramai-ramai, umpama kita bermusuh dengan tetangga. Tapi tiap tahun kita pergi, mau tahu kan salaman kan dia kan salaman. Ya pertama merengot, tahun depan agak senyum sedikit, tahun depan senyum besar, lama-lama baik. Ya, itu masya Allah tuh. Pindah rumah. Saya mau ikut, cuma saya tidak ikut dengan rombongan karena saya balik ke Meneram. Tapi saya tetap kan tetangga gang tuh semua dari ujung ke ujung. Kalau ini enggak, itu ikut saya jadikan 2 hari.